Jadi saya tidak mengklaim bahwa saya lahir dari rahim masyarakat biasa. Itu bukan klaim, memang apa adanya begitu. Bukan darah biru. Iya, memang bukan darah biru. Orang tua saya memang kebetulan petani. Ibu saya memang kebetulan juga latar belakangnya petani. Kalau dari kakek saya memang kebetulan nelayan. Nah, ada satu hal tentu yang kami perlu catat, bahwa kota Cilegon ini merupakan kota terkaya keempat di Indonesia. Betul. Bicara PDRB ya, artinya tinggal persoalannya apakah berbicara kota terkaya tersebut itu terdistribusi secara merata terhadap masyarakat, dalam arti pemerataan ekonomi. Bicara DPRD adalah bicara kesinambungan, Kang Ilham. Artinya tidak ada jeda DPRD ini tetap berjalan, sekalipun mungkin berganti Personnya. orang. Nah, kedua, kalau dari sisi eksekutif seiring dengan akan bergulirnya pilkada, ya kita sudah meminta kepada pemerintah supaya di level birokrasi, di level OPD teknis, ya tetap harus fokus menjalankan pemerintahan, harus fokus dalam rangka melaksanakan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten News, kembali lagi berjumpa bersama saya Gilang Fatah di podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan bantennews.co.id. Dan seperti yang disampaikan, untuk sesi kali ini Banten News konsentrasi pada kinerja teman-teman di Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, salah satu alat kelengkapan DPRD, instrumen yang sangat strategis dalam mengawal pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah. Di sebelah saya sudah ada anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, salah seorang anggota yang juga kita ketahui adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Ada Kang Fatur Rohmi, Esos SIP MSI. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Fat. Waalaikumsalam, Kang Gilang. Apa kabar Kang Fat? Sehat. Sekian purnama akhirnya kita kembali berjumpa. Lama kita nggak ketemu. Sibuk di pileg dan alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi. Ya, hatur nuhun. Pensiun di September dan terus dilanjutkan menjadi wakil rakyat. Memang ada yang belum tuntas? Banyak hal yang belum tuntas. Salah satu? Ya, soal cita-cita mendirikan kota Cilegon itu bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Ini yang saya kira harus terus kita perjuangkan. Belum optimalkah atau memang belum terjadi pemerataankah atau memang ada persoalan lain sehingga kesejahteraan menjadi salah satu objek? Pertanyaannya tadi Kang Gilang, belum tuntaskah? Ini belum tuntas. Ada banyak persoalan yang tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon di setiap sektor tentunya, baik itu di pendidikan, soal pelayanan kesehatan, isu-isu masalah angka pengangguran, sekalipun secara grafik ada penurunan, dan persoalan-persoalan fundamental lain yang ada di Kota Cilegon. Kalau objek tadi yang dibahas beliau, saya mungkin tidak ingin membahasnya lebih jauh, tapi ini menarik juga menjadi atensi ya. Masih pengen survive di Komisi 2 maksudnya? Atau tergantung kebijakan partai ini? Nah, itu yang kedua yang lebih tepat. Jadi kalau soal posisi kita ada di mana, kita menyadari kita sebagai kader partai ya kita sami'na wa ta'na. Di mana nanti partai memerintahkan, ya kita jalankan. Tapi seandainya partai memberikan kesempatan untuk memilih, ya tentu akan saya pilih kembali. Siap dijalani? Akan saya pilih kembali Komisi 2 dan mudah-mudahan masih dipercaya di Badan Anggaran. Karena strategi sekali dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tadi
saya katakan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di setiap sektor, ya tentu kita harus bisa memainkan peran itu di badan anggaran khususnya. Oke. Kalau bicara aspirasi tadi, kita sangat mafhum lah, dan juga masyarakat Cilegon sangat familiar dengan Kang Fatur Rohmi ini, sosok yang membumi, merakyat, dan juga tidak segan-segan untuk bercampur baur. Karena satu kesempatan, Sobat Banten News, saya nggak hanya melihat beliau dalam aktivitas keparlemenan aja. Satu waktu beliau ada di Bagan, di tengah laut. Dia lagi jadi nelayan. Ini asli, ini bukan pencitraan, karena momen kontestasinya sudah berlalu. Memang itu yang dilakukan untuk dapat aspirasi yang real dari masyarakat. Cara-cara seperti itu yang dilakukan. Jadi saya tidak mengklaim bahwa saya lahir dari rahim masyarakat biasa. Itu bukan klaim, memang apa adanya begitu. Bukan darah biru. Iya, memang bukan darah biru. Orang tua saya memang kebetulan petani. Ibu saya memang kebetulan juga latar belakangnya petani. Kalau dari kakek saya memang kebetulan nelayan. Jadi sekalipun kalau apa yang saya jalani ini hanya hobi ya, tidak pure untuk mencari nafkah begitu. Saya kira sebelum di DPRD pun ya biasa. Itu satu aktivitas yang biasa di sela-sela kesibukan yang lain ya. Kadang-kadang ke laut, sampai hari ini masih punya perahu. Iya. Ya itu bagi saya bukan pencitraan, itu biasa. Orang melihatnya ketika Fatur Rohmi ada di tengah laut, ada di area persawahan, ya memang bukan pencitraan, memang iya itulah Fatur Rohmi. Gitu. Tidak itu canggung. Yang aneh itu ketika Fatur Rohmi ada di dalam mobil. Gitu. Baru kemarin dia punya mobil kira-kira itu. Karena memang belum pernah ya saya melihat beliau sedang eksis, atau bahasanya sekarang ini selfie atau apa. Bukan karakter beliau itu mah. Beliau lebih kepada membaur ke masyarakat. Tapi kalau bicara tadi, mungkin ini adalah salah satu sarana untuk menggali aspirasi yang lebih efektif. Tadi dikatakan bicara kesejahteraan dan juga objek-objek yang lain yang memang harus diperjuangkan. Apa yang menjadi keluh kesah konstituen hari ini? Cuma keuntungannya begini, Kang Gilang. Artinya dari pertanyaan Kang Gilang tentang apa sih yang menjadi keluh kesah masyarakat secara umum. Dengan masuknya saya di dalam pergaulan masyarakat, dengan masuknya saya di dalam pergaulan anak-anak muda, dengan masuknya pergaulan saya di komunitas-komunitas nelayan, komunitas-komunitas petani, ada kelompok tani juga yang saya sering bergaul di tengah-tengah mereka. Minimal ketika di tengah obrolan saya tahu apa yang mereka harapkan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah ini. Disitulah titik di mana saya punya merasa saya punya kelebihan tanpa harus saya melakukan reses yang memang itu menjadi agenda formal di lembaga kita. Ya kita memang saban harinya sudah itu mengalir ya. Mengalir saja. Masyarakat nggak canggung karena berhadapan ini dengan orang yang beda kasta. Wah, ini pejabat publik. Kang Fatur Rohmi adalah pejabat publik. Jadi ngomongnya akhirnya kaku. Jadi apa yang menjadi keluh kesah itu tidak disampaikan. Oke, mungkin Kang Fatur Rohmi melihat ini sebagai sarana yang efektif, tapi bagi mereka akhirnya, wah nanti salah ngomong ini. Kastanya lebih tinggi ini. Enggak. Saya jawab tidak. Karena begini, silakan mungkin Kang Gilang dan pernah Kang Gilang ikut membersamai satu kegiatan. Apakah masyarakat kemudian ketika saya hadir menyambut? Kan tidak. Karena mereka melihat saya biasa saja. Sekalipun kadang-kadang ketika bicara ego, saya merasa kok saya ini pejabat tidak dihargai. Lurah saja kadang-kadang kalau hadir, katakanlah disambut. Ya. Tapi justru disitulah saya merasa merasa bahwa itulah yang seharusnya dilakukan masyarakat tanpa harus ada satu hal yang menyekat, membatasi. Akhirnya komunikasi menjadi terlalu kaku, menjadi canggung, menjadi terlalu formal. Jadi ketika komunikasi dilakukan mengalir seperti itu justru lebih mudah. Mereka lebih terbuka, tidak ragu-ragu menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, bahkan mereka lebih berani dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Tanpa harus ada sarana panggung yang wah dan sekalipun. Iya, makanya saya mohon maaf bukan menganggap yang lain tidak berperan.
Maka saya hafal berapa jumlah pangkalan nelayan di kota Cilegon, berapa jumlah angka pasti nelayan misalkan kan. Karena ya memang saya berada di tengah-tengah mereka. Artinya tidak hanya sekali lagi ketika berada di komunitas nelayan, saya tidak hanya menjalankan hobi asik dengan diri saya, tetapi ya sambil tentu saya menyerap keluh kesah, menyerap aspirasi mereka, mendengarkan apa harapan-harapan mereka terhadap pemerintah, apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka di dalam rangka menjalankan aktivitasnya, menjalankan profesinya. Ini juga kita tampung. Nah, secara kebetulan pada saat saya di DPRD, saya pada saat itu sebagai wakil ketua Pansus Perda Perlindungan Nelayan. Maka yang kita bahas agak lebih detail waktu itu bagaimana supaya pangan nelayan ini kita amankan dari sisi regulasi supaya tidak lagi tereliminir oleh menjamurnya industri gitu. Supaya kehidupan mereka tidak terdegradasi dengan kemajuan teknologi, kemajuan industri. Ini juga penting. Karena sekalipun jumlah mereka di bawah 1000, sekitar 720-an nelayan di kota Cilegon. Terakhir data yang saya ketahui, ya mereka adalah bagian daripada masyarakat kota Cilegon yang tentu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Baik, luar biasa sahabat Pantun News. Sekilas, sepintas Anda sudah simak langsung apa yang sudah disampaikan oleh Kang Fatur Rohmi dalam pemaparan kita di season kali ini. Kita lanjut soal tupoksi badan anggaran. Kita break. Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News Co.id dan juga bersama DPRD Kota Cilegon. Bersama Badan Anggaran, salah seorang anggotanya kali ini bersama Kang Fatur Rohmi. Kang Fat, kita lanjutkan soal dinamika kinerja parlemen terutama menyangkut anggaran. Ini seksi ini. Kalimat tanya ini sebenarnya sempat beberapa kali saya lempar ke beberapa teman yang Banggar yang lain, karena Banggar ini kan luar biasa, hampir setengah wakil rakyat terlibat di dalamnya. Iya. Dengan berbagai isi kepala, dengan berbagai orientasi dan juga solusi atas persoalan yang terjadi di Kota Cilegon hari ini. Trending topik apa yang menjadi konsentrasi teman-teman badan anggaran hari ini? Ya, yang pertama, kalau sejauh yang menjadi pemikiran kami sekaligus kepentingan fraksi Gerindra di DPRD Kota Cilegon, itu yang pertama beberapa hal. Yang pertama, masalah bagaimana kita mendorong agar pemerintah daerah, pemerintah Kota Cilegon menuntaskan program-program prioritas yang sudah dituangkan di dalam RPJMD kita. Itu pertama. Yang kedua adalah program-program yang merupakan itu visi misi kepala daerah yang juga dituangkan. Iya. Nah, itu yang kita soroti. Satu hal contohnya kita bagaimana mengoptimalkan postur APBD kita untuk pelayanan kesehatan. Itu yang pertama, supaya pelayanan kesehatan ini betul-betul terintegrasi, betul-betul sistematis, dan betul-betul dapat melayani masyarakat. Tidak hanya soal gratis, itu tentu kita apresiasi dengan peningkatan universal health coverage kita. Itu kita apresiasi, tetapi kemudian ada persoalan lain yang timbul, misalkan terkadang di rumah sakit ada kekurangan ruang perawatan. Jadi ini pun menjadi tantangan bagi pemerintah, dan ini sedang kita dorong agar rencana pembangunan supaya ruang rawat inap ini bertambah, ya berarti harus ada optimalisasi lahan yang tersedia di RSUD Cilegon yang merupakan rumah sakit daerah agar dioptimalkan kembali. Itu pertama. Yang kedua, kami juga mendorong agar program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Dinas Pendidikan Kota Cilegon
terutama pendidikan yang berbasis kewenangan daerah, yaitu tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama. Ini kita sedang mendorong agar bagaimana rasio pertumbuhan sekolah dasar ini bisa disesuaikan dengan ketersediaan sekolah menengah pertama. Oke. Caranya apa? Tidak mesti harus dan tentu kita dukung soal pembangunan SMP 12, 13, Dan 14. Kita dukung itu, dukung penuh agar itu segera terwujud secara fisik tentunya. Baru SMP 12 kan yang sudah mulai selesai. Nah, tapi kemudian yang perlu kita dorong adalah bagaimana mengoptimalkan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Cilegon. Ini sangat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar kesetaraan mereka di dalam rangka menyelenggarakan pendidikan ini bisa maksimal. Apakah dari sisi biaya dan lain sebagainya, supaya masyarakat tidak selalu fokusnya ke sekolah negeri karena alasan keringanan dari sisi pembiayaan. Betul. Nah, kita ingin mendorong supaya sekolah swasta pun juga kita dorong agar mendapat ruang yang sama dengan sekolah negeri. Dan kabar yang mungkin belakangan menyeruak ke publik, artinya lewat pemberitaan itu kan banyak sekolah-sekolah swasta yang terancam gulung tikar, yang terancam tutup. Ya ini harus kita pikirkan betul-betul. Jadi itu dari sektor pendidikan. Nah, tentu soal peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program peningkatan SDM di perguruan tinggi lewat program beasiswa Purwosarjana itu juga kita dukung. Tetapi kita minta pemerintah tidak berpuas diri. Kita ingatkan bahwa ada kewajiban yang sesuai konstitusi menjadi kewajiban kita, yaitu sekolah di tingkat dasar dan menengah. Ini jelas-jelas itu perintah konstitusi harus betul-betul kita laksanakan. Jadi itu kalau di bidang pendidikan. Nah, kemudian di sektor yang lain, terutama masalah-masalah program-program fisik, program-program infrastruktur, ini pun tentu kita dorong karena bagaimanapun Kota Cilegon dengan luas wilayah yang hanya tidak begitu luas dibanding daerah-daerah lain di Banten. Kita ingin secara fisik, artinya bangunan-bangunan jalan, artinya ini harus lebih baik daripada daerah-daerah lain karena secara jumlah kita tidak terlampau banyak, secara luas dan panjang tidak terlalu panjang di Kota Cilegon. Jadi ini harus betul-betul memiliki infrastruktur yang layak dan ideal di daerah kita. Baik, kalau soal apa yang harus dilakukan eksekutif dan juga program kerjanya, rasanya dari apa yang dikatakan oleh Kang Fatur Romi tadi sangat menguasai ya Sobat Banten News. Mulai dari kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Banyak sekali, butuh biaya besar. Iya. Uangnya ada nggak sih? Iya, soal kan kita di Badan Uangnya Anggaran ada uangnya. Bisa begini, Kang Gilang. Karena yang menarik ini kan yang jadi trending topik sekarang ini, saya singgung trending topik ya istilah itu tadi. Keluh kesah dari perangkat daerah, bagaimana ketersediaan anggaran, kemampuan mereka dalam hal ini eksekutif dalam upaya mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan daerah yang belum optimal. Ini menjadi perhatian teman-teman Badan Anggaran juga kan? Iya betul, maka belum nanti tidak terlampau lama kita akan evaluasi itu. Artinya ada tahapan-tahapan yang sesuai penjadwalan di DPRD melalui Badan Anggaran, nanti juga akan ada evaluasi terkait hal tersebut. Tetapi pertanyaan Kang Gilang tadi belum saya jawab. Mampu tidak kita ini? Nah, saya katakan mampu. Begini Kang Gilang. Yang pertama tentu kita juga menyoroti tidak pada soal belanja, tapi soal potensi-potensi pendapatan yang memang di beberapa sektor masih perlu ada upaya-upaya untuk mengoptimalkan. Nah, inilah yang terus kita dorong agar potensi-potensi pendapatan ini dari tahun ke tahun grafiknya terus meningkat. Barulah ketika itu bisa dilakukan, ada keinginan untuk melakukan. Saya yakin apa yang ditanyakan Kang Gilang, mampu tidak? Kita mampu. Kalau kita melihat
sekali lagi kota Cilegon secara utuh. Kita mampu kok, tinggal serius atau tidak. Apa yang menjadi persoalan dan berapa persis capaian pendapatan kita hari on progress? Ya, kalau kita melihat capaian hari ini yang sebagaimana sudah menjadi diskursus publik ya kita melihat memang hari ini ada hambatan-hambatan. Tetapi kemudian hal yang perlu kita sampaikan adalah hasil kesepakatan kita antara DPRD dengan kepala daerah dengan eksekutif dalam hal ini. Itu kan sudah kita sepakati terkait dengan pendapatan kita, baik itu dari DAU, misalkan dari sektor-sektor lain dari pusat, termasuk PAD kita yang ditargetkan di sekitar 1 triliun lebih. Ini kan sudah menjadi kesepakatan, tinggal sekali lagi itu dioptimalkan oleh perangkat-perangkat yang ada di pemerintah. Kalaupun itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran atau mungkin dengan TAPD ya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, apakah ini tidak terlalu muluk-muluk, nanti yang dikhawatirkan justru akan menjadi blunder dan beban eksekutif untuk melakukan? Kan pada saat dibahas itu sudah dirasionalisasi, sudah dijelaskan secara detail oleh eksekutif. Ini satu kesepakatan tentu yang tentu harus kita pantau saja dulu. Nanti baru kita evaluasi, termasuk ruang evaluasi lainnya adalah ketika kita membahas APBD perubahan. Dalam waktu dekat apa? Prognosis ya? Prognosis kita dalam waktu dekat ini. Apa yang digambarkan nanti dari prognosis? Apakah cukup optimal kinerja perangkat daerah kita dalam? Ya, melihat dinamika di badan anggarannya tentu banyak sekali koreksi-koreksi. Sekalipun tentu berbicara kepentingan kami di fraksi Gerindra, kita melihat capaian-capaian yang dilakukan pemerintah hari ini ya tidak semuanya kurang. Artinya ada juga capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka menjalankan program-program yang menjadi prioritas daerah. Tapi tetap ya, meskipun pemerintahan hari ini bersama Gerindra, tetap teman-teman di parlemen menjalankan sesuai tupoksi. Ya, sejauh ini begini, soal kepentingan partai sekali lagi itu menjadi prioritas kami. Tetapi kemudian secara teknis kita pun perlu menerjemahkan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, inilah yang tentu sekalipun caranya sekarang berbeda, Kang Gilang. Kalau kemarin ada aspirasi mungkin yang tidak terakomodir, misalkan ada usulan-usulan yang pemerintah ini agak katakanlah tidak menjalankan, kita teriak-teriak tentu di rapat-rapat. Kalau sekarang kan tinggal kita ajak bicara gitu. Ajak bicara dan ngopi bersama. Ngopi bersama. Tapi yang penting adalah soal efektivitas pesan itu masuk dan dijalankan atau tidak. Oh, itu yang lebih penting. Nah, itu. Daripada tidak disampaikan, jadi bisul itu. Perlu disampaikan makanya. Tapi tadi belum dijawab itu. Ini mungkin masih menjadi misteri ya, tanda tanya. Baik itu dari teman-teman ASN, non-ASN yang mereka bekerja di internal pemerintahan ataupun juga masyarakat. Kita sudah berapa jauh collect money? Ada simpang siur, ya mungkin pesan berantai, pesan singkat yang mungkin dalam tanda kutip belum bisa dipertanggungjawabkan. 17%, 19%, 20%, 25%. Realnya berapa sih? Soal apa? Capaian pendapatan. Kalau secara detail teman-teman banker sudah dapat informasi ini? Belum, karena kita nanti evaluasinya akan ada di prognosis tadi. Sekalipun di pemberitaan sudah muncul. Tetapi ini dalam rangka kita menjalankan kewenangan kita di Badan Anggaran. Ya, kalau saya masih optimis bahwa ya pemerintah akan menyesuaikan dengan target yang sudah disepakati bersama. Tinggal hanya soal waktu, mungkin ada hambatan-hambatan secara teknis yang kita belum mencoba mengkonfirmasi itu. Tetapi dalam penilaian saya, ya kita optimis, kita masih bisa, kita mampu. APBD kita baik-baik aja, Kang Pat? Ya. Baik-baik saja kan? Iya, sejauh ini kalau versi penilaian saya ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Apakah kondisi ini akan terus tetap sama ketika terjadi transisi, baik itu dari
legislatif maupun juga eksekutif. Ini kan kita beberapa bulan ke depan kita akan berhadapan dengan momen transisi kan. Betul. Masih tetap bisa baik-baik saja? Jadi kalau sekedar mungkin terdampak daripada proses-proses tersebut, itu saya kira pasti ada. Contoh tahapan-tahapan kita di DPRD terkait dengan pembahasan APBD khususnya, ini kan memang agak sedikit terhambat melihat posisi waktu transisi antara periode 2019-2024 dengan periode selanjutnya. Hanya dari sisi penjadwalan saja, mungkin dari sisi waktu agak terganggu. Iya. Kedua, karena di sini kontrol loh. Ini kan kontrol. Kalau nggak ada kontrol kan transisi kontrol mungkin juga eksekutif akan bekerja bebas dalam tanda kutip. Tetapi kita ini kan berbicara DPRD adalah bicara kesinambungan, Kang Ilham. Artinya tidak ada jeda DPRD ini tetap berjalan. Sekalipun mungkin berganti Personnya. orang gitu. Nah kedua, kalau dari sisi eksekutif seiring dengan akan bergulirnya pilkada, ya kita sudah meminta kepada pemerintah supaya di level birokrasi, di level OPD teknis, ya tetap harus fokus menjalankan pemerintahan, harus fokus dalam rangka melaksanakan pembangunan. Oke. Itu prinsipnya. Oke, Sobat Bantu News. Meskipun belum mendapatkan pemaparan yang lebih detail, nanti akan kita lebih detailkan lagi. Kita break. Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara bantennews.co.id bersama salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Kang, kalau Kang Fatur Rohmi oke lah, tadi kita singgung sedikit kan, masa jabatan akan berakhir September dan akan dilanjutkan. Cuman terjadi pergantian beberapa person yang mungkin sudah tidak mencalonkan diri lagi ataupun juga belum mendapatkan mandat atau amanah dari rakyat. Sisa waktu yang ada ini apakah masih bisa dikatakan cukup optimal Badan Anggaran untuk periodisasi 2019 sampai 2024 ini bisa bekerja optimal? Karena nanti mungkin akan di stuck di apa? APBAS kali ya? Iya. Ini cara mengoptimalkannya bagaimana di internal parlemen sendiri? Karena pada saat itu kan terjadi pergantian juga. Jadi saya secara pribadi sudah pernah mengusulkan Kang Ilan lewat pimpinan DPRD agar tahapan-tahapan pembahasan APBD, terutama APBD perubahan, itu dilakukan di periode ini. Dalam rangka mengoptimalkan, karena kalau sudah masuk ke periode yang baru ada hal-hal lain yang harus diurus, contohnya bagaimana alat kelengkapan dan masalah tata tertib, masalah pimpinan sementara, itu kan butuh waktu, Banyak agenda di depan. banyak sekali agenda ke depan. Nah maka kita sudah mengusulkan agar tahapan-tahapan itu dioptimalkan di periode yang saat ini. Dan itu ya kita serahkan ke pimpinan. Serahkan ke pimpinan. Iya. Dan Sobat Banten News, waktu kita singkat, tidak terasa sudah setengah jam. Tidak terasa itu ngobrol sama Kang Fatur ya. Closing statement Kang soal kerja Badan Anggaran dan tugas lainnya sebagai kontrol terhadap kerja anggaran di eksekutif. Ya, yang pertama Kang Ilang, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Banten News ya, atas proses-proses yang selama ini teman-teman ikuti sehingga dapat mengingatkan kami terutama di Badan Anggaran. Nah ada satu hal tentu yang kami perlu catat, bahwa kota Cilegon ini merupakan kota terkaya keempat di Indonesia. Betul. Bicara PDRB ya, artinya tinggal persoalannya apakah berbicara kota terkaya tersebut itu terdistribusi secara merata terhadap masyarakat dalam arti pemerataan ekonomi, itu pertama.
Yang kedua, multiplier efek daripada aktivitas ekonomi yang begitu besar tersebut. Apakah itu berefek langsung terhadap masyarakat, berefek langsung terhadap pemerintahan, berefek langsung terhadap pergerakan ekonomi di Cirebon. Nah, ini yang lebih penting. Supaya apa? Supaya perputaran ekonomi di Kota Cirebon itu betul-betul terasa, dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa seiring dengan Kota Cilegon merupakan kota terbaik, ya kita akan tetap terus mendorong pemerintah di dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang sah, yang sesuai aturan perundang-undangan yang dibolehkan, yang merupakan itu kewenangan pemerintah daerah. Ini juga harus dioptimalkan. Kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan Kota Cilegon, pasti di waktu-waktu mendatang semakin tinggi kebutuhan pembiayaan pembangunan di Kota Cilegon. Maka kalau pendapatannya mengalami stuck, ya tidak akan bisa, semakin mengecil dari persentase untuk pembangunan fisik. Karena ini juga penting untuk pelayanan dasar. Poinnya adalah di sektor pendapatan ini harus betul-betul dioptimalkan sehingga dapat mengakomodir target-target pembangunan di Kota Cirebon. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Demikian Sobat Banten News, podcast kita bersama salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga. Podcast ini hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan bantennews.co.id. Saya Gilang Patah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.